Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Elo. Kali ini Ibu Elo akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia bab 1 tentang sudah besar. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan menyimak, membaca, dan mendiskusikan bacaan, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang panjang, mengenal dan menggunakan kalimat transitif dan intransitif dalam tulisan, serta mencari arti kata dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Fokus, pahami, dan cermati bacaan berikut ini. Kali ini kita akan membaca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih, Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah memakainya lagi. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku, Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk kakak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematuh diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brep! Kak, baju kakak sobek! Kiki teriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi... sahut Lala pelan. Dalam hati, dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambah, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Pesan apa yang terdapat pada cerita di atas? Ayo, anak-anak, coba apa yang kalian simak tadi. Pesan apa yang didapat di atas? Baik, akan Bu Elok lanjutkan. Nah, ini Bu Elok punya gambar 2 adik kakak. Dari gambar ini, kalimat apa yang kalian pikirkan? Ya, saling menyayangi, saling menghargai. Kata saling menyayangi, kalimat saling menyayangi dan saling menghargai merupakan
kalimat yang tidak mempunyai objek. Kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang tidak memiliki objek disebut kalimat intransitif. Kata saling menyayangi, saling merupakan subjek, menyayangi predikat. Kalimat saling menghargai, saling merupakan subjek, menghargai merupakan predikat. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh kalimat lain, ada kalimat Abel menghormati kakak. Ada saya sangat menyayangi ibu. Ada kalimat saya bermain dengan kakak di taman. Kalimat Abel menghormati kakak merupakan kalimat transitif karena mempunyai objek. Abel adalah subjek, menghormati predikat, kakak objek. Kalimat saya sangat menyayangi ibu. Saya merupakan subjek, menyayangi, sangat menyayangi predikat, ibu objek. Kalimat bermain dengan kakak di taman. Saya merupakan subjek, bermain predikat. Dengan kakak, objek di taman adalah keterangan. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, ini perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif memerlukan objek. Kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Mari kita bedah contoh kalimatnya. Kalimat Lani memetik jambu. Lani merupakan subjek, memetik predikat, jambu objek. Sekarang ke kalimat Yopi menyanyi lagu Indonesia Raya. Yopi merupakan subjek, menyanyi predikat, lagu Indonesia Raya objek. Sekarang kita ke kalimat intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek. Lani menangis. Lani merupakan subjek, menangis predikat. Kalimat yang kedua, Yopi bernyanyi. Yopi merupakan subjek, bernyanyi merupakan predikat. Nah, ini ada bacaan yang kedua. Tidak ada judulnya. Mari kita simak kira-kira apa yang cocok judulnya untuk bacaan ini. Awalnya, mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby, si kecil yang dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobi ya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin memelihara kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriak menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang. Dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkan di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya.
Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, wah iya juga ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutan berlebihan itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita mendapatkan beberapa dan banyak sekali kata-kata yang belum dan sudah kita pahami. Contohnya fobia. Apa ya fobia itu? Kayak psikolog. Apa ya psikolog itu? Apa ya? Nah, contohnya Bu Elo akan menjelaskan fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Fobia ada beberapa macam, contohnya ovidiofobia, fobia terhadap ular, kaulrofobia, fobia terhadap badut, arachnofobia, fobia terhadap laba-laba, astrafobia, fobia terhadap guntur dan kilat. Nah, ini contohnya kata-kata yang kita bisa cari artinya. Bagaimana caranya? Nah, caranya bisa kita lihat di kamus cetak, kamus KBBI. Caranya, perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada huruf besar tersebut. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. Tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup memperhatikan huruf kedua dan ketiga. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata. Nah, contohnya kita mencari kata panik. Apa ya kata panik itu? Bukalah kamus pada bagian huruf P. Huruf kedua adalah A. Cari daftar kata mulai dari suku kata pa. Telusuri daftar kata pa yang diikuti dengan huruf N menjadi pan. Dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Dapatkan artinya. Lihat huruf sebelum arti kata panik. Huruf A ini menunjukkan bahwa kata panik termasuk kelas adjektif atau sifat. Panik artinya bingung, gugup, atau takut, mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Bisa juga menggunakan kamus digital, yaitu kamus daring yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Ini bukalah laman KBBI kemendikbud.go.id, ketik kata dan cari pencarian, dapatkan artinya, lihat huruf pada arti kata huruf tersebut. Contohnya ini nanti yang didapat. Mari kita coba untuk mengakses di kamus KBBI. Sebentar, masih loading. Nah, ini contohnya. Kita akan cari kata panik.
apakah benar artinya ya ini panik, artinya bingung, gugup, atau takut dengan mendadak. Sekarang kita cari apa benar fobia, artinya seperti yang Bu Elo sampaikan, fobia, ketakutan yang sangat berlebihan ya. Berarti sudah selesai. Nah, anak-anak, barusan kita sudah mempelajari bahasa Indonesia bab 1 sudah besar. Yang kita pelajari tadi yaitu mencermati tokoh yang ada dalam cerita, membuat kalimat transitif dan intransitif, menyimak, membaca bacaan. Yang terakhir tadi memakai kamus besar untuk mencari tahu kata-kata yang belum kita ketahui. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.